Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu lagi di video pembelajaran yang ke-10. Nah, oke, untuk anak-anak sekalian, video kali ini kita akan membahas mengenai pengerjaan hitung campuran bilangan cacah. Setelah kemarin operasi hitung bilangan bulat, hari ini operasi hitung campuran. Nanti ada campuran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat beberapa hal-hal yang Pak Jadi disampaikan pada hari ini. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang pertama hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perlu dipahami ada beberapa rumus yang akan Pak Jadi sampaikan. Rumus yang pertama dalam pengerjaannya adalah dahulukan yang bertanda kurung. Nah, jadi dahulukan yang ada tandanya kurung itu didahulukan. Meskipun nanti soalnya panjang, tapi bila ada yang di dalam kurung maka itu yang harus didahulukan. Lalu rumus yang kedua, urutan pengerjaannya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini urut dari depan. Jadi bila ada soal yang panjang, dahulukan menggunakan rumus ini. Perkalian, cari mana perkalian dulu, lalu pembagian, lalu penjumlahan, lalu pengurangan. Nah, ini biasanya kalau orang tua kita dulu sering menyebutnya dengan rumus Pipolondo. Nah, alias ping. Ping itu kali, po itu poro atau bagi, lan itu tambah, do itu disudo, dikurangi. Jadi rumusnya kalau orang tua zaman dulu adalah Pipolondo. Nah, itu tetap kita pakai sampai sekarang. Lanjut, rumus yang ketiga. Ini perkalian setingkat dengan pembagian. Jadi perkalian itu sama sederajat. Derajatnya sama seperti pembagian. Ini sama, tingkatannya sama, jabatannya sama. Nah, pengerjaannya urut dari kiri. Jadi bila ada soal perkalian pembagian maka urutkan pengerjaannya dari kiri. Nanti akan kita coba di soal. Lalu rumus yang keempat, penjumlahan setingkat dengan pengurangan. Jadi penjumlahan sama pengurangan itu setingkat, derajatnya sama. Jadi kalau sama, urut dari kiri mengerjakannya. Oke? Agar lebih paham, lanjut kita akan mempelajari contohnya. Contoh yang pertama, Pak Jadi agak besarkan dulu. Oke. Contoh yang pertama, ada penjumlahan, lalu ada perkalian. Kita dahulukan yang mana kira-kira? Bila seperti ini. Nah, berdasarkan rumus ini, dahulukan yang perkalian dulu. Lalu nanti penjumlahnya, pembagian nggak ada, lalu penjumlahan. Jadi perkalian dulu. Ini akan kita dahulukan yang perkalian. Boleh kita kasih tanda seperti ini, boleh. Jadi kita langsung kita isikan di sini. 15. Ini karena tidak diapa-apakan, langsung kita tulis di sini. 15 ditambah hasilnya ini 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi lalu sama dengan selanjutnya bukan di belakang tapi di bawahnya agar urut pengerjaannya. Sama dengan 15 ditambah 8 dengan 23. Oke. Cukup seperti itu. Jadi dahulukan yang perkalian dulu lalu penjumlahan. Seperti itu ini. Lanjut, sampai sini sudah paham? Kita menuju soal yang kedua. Seperti apa soalnya kira-kira? Soal kedua. Nah, ada pengurangan lalu ada pembagian. Kita dahulukan yang mana? Apakah dari depan atau dari belakang? Kita lihat lagi rumusnya tadi. Yang didahulukan yang pertama ada pengurangan, ada pembagian. Maka kita dahulukan urutannya dari pembagian dulu lalu pengurangan. Oke, kita akan membagi dulu. Boleh kita kasih garis bantu seperti ini. 42 karena tidak diapa-apakan, ditulis lagi di sini. 42 dikurangi. Nah, ini 14 dibagi 2. Berapa 14 bagi 2? 14 bagi 2 ada 7. Maka sama dengan selanjutnya ada di bawahnya. Tinggal kita hitung. 42 dikurangi 7 sama dengan 35. Oke, sudah ketemu. Cukup mudah seperti itu. Jadi untuk soal yang ini cara mengerjakannya adalah
Pembagian dulu lalu pengurangan. Pembagian lalu pengurangan. Seperti ini. Oke, sudah paham sampai soal nomor 2? Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, kita naik level lagi. Level kita naik ke level selanjutnya, yaitu yang ini agak panjang. Ada kurang, kali, tambah. Kira-kira kerjakan yang mana dulu? Sesuai dengan rumusnya tadi, perkalian, bagian, penjumlahan, pengurangan, maka ini yang kita dahulukan adalah yang ini. Kita beri tanda dulu. Mana tadi? Nah, perkaliannya kita dahulukan, perkalian. Lalu setelah perkalian kita dahulukan, ada pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan penjumlahan ini derajatnya sama, berarti urut dari depan. Tadi perkalian dulu, lalu pengurangan, lalu penjumlahan. Oke. Maka kita coba di soalnya. Nih, 40 karena tidak diapa-apakan, maka tetap kita tulis di sini. 40 dikurangi 10 dikali 2 adalah 20. Lalu ditambah berapa? Tambah 8. Seperti ini. Ini ada pengurangan, ada penjumlahan. Nah, urutannya nih. Yang ini perkaliannya sudah kita kerjakan. Sudah. Lalu selanjutnya adalah pengurangan. Pengurangan kita akan mengurangi ini. Jadi bila ada soal seperti ini, ada pengurangan penjumlahan, karena ini derajatnya sama, maka mengerjakannya urut dari depan. Boleh kita beri tanda seperti ini. Sekarang kita mengerjakan yang pengurangan. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, sudah. Tinggal yang terakhir adalah penjumlahan. Penjumlahan ini ditambah 8. Jadi hasil akhirnya adalah 28. Cukup mudah seperti itu. Nah, yang penting syaratnya harus ikuti rumus. Hasil berapapun bila ikuti rumus, insya Allah pasti benar. Lanjut, sekarang nomor 4. Nah, sekarang ada nih soalnya agak panjang. Kita naik level lagi, tapi ini tetap sama seperti yang tadi, hanya tandanya yang berbeda. Ini ada penjumlahan, pembagian, lalu perkalian. Urutannya dari mana kira-kira? Ayo, dari mana kira-kira? Ini ada pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian ini derajatnya sama. Jadi boleh dikerjakan urut dari depan sini. Maka kita akan mengerjakan dari sini dulu. Nah, oke. Nah, ini urut. Jadi 24 karena tidak diapa-apakan tetap kita tulis di sini. 24 ditambah nih 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 ada berapa? 6 tambah 6. Lalu di sini ada dikali 5. Dikali 5. Ini urutannya tadi pembagian, perkalian, lalu penjumlahan. Pembagiannya bagaimana? Sudah kita kerjakan. Lalu perkaliannya belum. Sekarang ini ada penjumlahan, ada perkalian. Maka kita akan mendahulukan yang perkalian dulu. Dengan 24 karena tidak diapa-apakan, kita tulis lagi di bawahnya. 24 ditambah ini 6 dikali 5. 6 dikali 5 ada berapa? 6 dikali 5 ada 30. Nah, ini sudah, berarti ini sudah kita kerjakan. Sudah, tinggal kita jumlahkan yang hasil akhirnya. 24 ditambah 30 sama dengan 54. Ini penjumlahan juga sudah. Oke, ketemu hasilnya 54 untuk soal yang keempat ini. Lanjut kita ke soal yang kelima. Nah, ini agak berbeda soalnya, tapi tetap ikuti rumusnya. 3 dikali 12 dikurangi 8 ditambah 6. Tapi di sini ada yang dikurung. Maka kita akan mendahulukan yang di dalam kurung dulu. Rumusnya di sini adalah kurung dulu, lalu setelah kurung kita akan mengerjakan mana kira-kira? Iya, perkalian dulu. Kurung, perkalian, lalu terakhir kita akan mengerjakan penjumlahan. Kita akan coba. Sekarang 3. 3 ini karena belum diapa-apakan, masih belum dihitung, maka 3 ini akan kita taruh di sini. Kita tulis lagi 3.
kali. Nah, sekarang kita mulai penghitungannya. 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 ada berapa kira-kira? Ada 4. Nah, ini berarti ini sudah. Yang di dalam kurung ini sudah kita kerjakan. Lalu ditambah 6. Tambahnya taruh sini. Tambah 6. Sama dengan, nah ini ada 3 dikali 4 ditambah 6. Urutannya dari mana? Dari perkalian dulu karena tingkatannya lebih tinggi. Sekarang kita perkalian dulu. 3 dikali 4 boleh kita kurungi seperti ini, boleh, untuk membantu agar tidak bingung. 3 dikali 4 adalah 12 tambah 6 sama dengan 12 tambah 6 adalah 18. Oke, cukup mudah. Jadi seperti itu tadi untuk pengerjaan operasi hitung campuran. Semuanya pasti bisa, syaratnya adalah teliti dan hati-hati. Ingat mengerjakannya sesuai dengan rumus. Jadi meskipun soalnya panjang, kalau sesuai dengan rumus insya Allah akan benar menghitungnya. Oke. Selamat belajar di rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi belajar di rumah serta mendukung kegiatan belajar anak-anak di rumah, mendampingi di rumah. Oke, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.